I started doing research in the province of Aceh in Indonesia in 2008. After a 30-year-long civil war and the tsunami, people were looking at reconstruction. In 2012, in the area of Lok Sumawe, I met Noor and her two children, Leila, just out of high school, and Bob, a renowned drug dealer. I also met Fitri, the wife of another drug dealer who had a degree in anthropology. From their homes, I could see the chimney flares of the natural gas refineries. In the 70s, under the Suharto dictatorship, villages and fields had been expropriated to make room for the gas plants. Villagers and the Acehnese at large, though, had been cut off from work and profits, which only benefited the American-led multinational company ExxonMobil Oil and the Indonesian Pertamina and PT Arun, backed by the National Army. During these years, GAM, the Free Aceh movement, started to claim the Acehnese rights to political autonomy and control over resources. The Sultanate of Aceh was centuries old and had long fought the Dutch colonial power. From 2012, I saw Lok Sumawe chimneys go off one by one as gas was becoming exhausted. Leila failed to marry, Bob was in trouble, and Fitri was pregnant again. Jobs were rare. What had happened to the reconstruction process? To film this post-conflict and post-industrial tale, we were never allowed inside the plants, still active or dismantled, which are guarded by the army. It was taboo. But Fitri, Leila and Noor helped us see beyond. Masyarakat Balancang tidak diberikan akses untuk melihat makam kuburan leluhur kami yang berada di dalam industri pabrik. Ini tungku malim. Nek tu kami. Ini betul di sana. Lalu akan tudung. Oh, kata tu. Oh, Pak Rabo ya. Di sana situ. Masyarakat lain hari baik, bulan baik, apalagi hari-hari raya bisa pulang berziarah, membersihkan, merawat, berdoa. Jadi kalau kami tidak bisa. Jadi kami sebagai anak cucu, kami panggil tungku itu, tungku yang berkualitas. Kita minta mohon lumpangkan roh lumpangkan kepada keluarga kita atau tungku sini.
Jadi langsung naik, langsung ngomong sendiri. Secara apa namanya, secara agama kami, adat kami, secara Islam, itu ngomong sendiri. Ini kuburan saya, nah, ini kuburan adik saya, itu kuburan istri saya. Itu waktu penjajah Belanda, korban melawan Belanda. Waktu kejadian di KKA, waktu itu kalau nggak salah tahun 99. Waktu itu kalau nggak salah entah apa referendum. Pokoknya ada massa yang turun dari gunung, dari dimanapun kampung yang terpencil, semuanya turun ke simpang KKA. Habis itu semua turun untuk menuntut untuk damai, untuk kepinginnya Aceh ini ingin merdeka. Karena ada solusinya sama Agam, karena kita nggak tahu siapa itu kan. Habis itu datang aparat sudah dihentikan semua massa ini, nggak mau berhenti juga massa. Mau tuntut juga biar ada referendum di sini di Aceh, biar Aceh ini ingin hasilnya sendiri, jangan untuk dikasih untuk keluar. Habis itu datanglah semua aparat datang ke situ menembak orang yang ada pada saat itu, semuanya rame-rame di situ, semua ditembak. Habis ditembak itu ada yang kena mati, ada yang kena enggak mati. Habis itu ada yang berlindung ke rumah orang. Datuk Fitri kan gam juga, gam dia karena dia nggak sangkut pautnya, karena dia nggak dibawa-bawa sama tentara, karena dia meninggal waktu mentro. Jenazah yang suami Fitri di atas matang sana kan, orangnya kuburnya 6. Kalau misalnya darurat pertama di tempat ditembak. Kalau darurat dari kedua itu dibawa. Di mana ada kontak senjata, di situ ada ribut kontak senjatanya, orang kampung yang binasa, bukan orang gam, orang rakyat jelata. Betul-betul parah darurat pertama. Siapa saja yang melintas langsung ditendang. Anak kecil aja asal nama ayahnya masuk gam dia dibunuh. Udah trauma kali kalau tentang masalah itu. Dulunya laki Fitri gam juga. Takutnya dimasukkan orang polisi tentara ke rumah.
Mana yang pedang 5 Mak? Tak baik. Ini tempat dia. Allah cakap biju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ju. Pe di ba? Paling anggota angkatan kan. Sampai Dino kan mentang menjabat ketua PSSI, ketua DPC. DPC Tok Semawang kan. Sampai Dino mentang menjabat. Awak long waktu masa konfliknya ikut si rumah bapak di hara rumah kula, ikut hijau kan dikeliling rumah hijau lepas dumbuh motoreo. Cari asabe cari bapak hana pelung hana rumah. Walau sampai ipu nya ni keraju itanya sikin hino ipu du amak diri longan. Saya berasa walau masa konflik kan. Sempat sih merasakan. Karena tanya dah kau tegang. Hai long lah kau longgam. Long bapak long. Sampai drop sih apa ni? Sempat sih drop. Yang nuhun ni drop. Si ton setengahnya lah. Drop yang nuhun. Penjagaan. Yang bude pistol kan. Mesti tanya mereka awak kan pistol. Culuk yang tambak tanah lemik yang kena ke culuk. Kena ni turn ya drop. Ipoh na tu nuhun pah berat. Nuhun kena likutnya hina hotel orang Jabar yang likut lapangan bola. Situ tangkap juga. Pak dibawa tu ke LP Tok Semawang setahun setengah. Sana tangkap. Walau Kak Fitri kan, kami Kak Fitri kan tinggal di sini baru-baru aja. Baru berapa tahun, sekitar 5 tahunan kan. Jadi mereka walau tinggal bapak, bawa tinggal. Cuman ote si Bob ka anak kan karena kerja merah sabe. Jadi ji ibang rumahnya. Bilang ote si Bob ijak kenarat. Apa dungga kalung tham, hotel di Palembang kan? Kalau tham ni lima nang pegah kasih pulang kapre tinggal. Mana trek lem pegah haji bu ro sia hanai ding pegah habe nyok kasih hanali. Ka jadi kalau dropnya ngi piu haju hai pulang puyang Hawaii ka behi i katru. Jadi pulang tam ka kenara ka tamita saya. Tanya hawa kajut dipegang. Ini mentang bu roy hana trek di kekunyan idrop ni mah. Lim janji kajut hana pateh idrop. Ilong lagi yang dia hana umi. Ya gerebek kena si rumah. Si gerebek kena dua ke gerebek. Dua lah. Dua dong, tapi handil kawaknya. I gerebek yang tapi sapu hana itu mah. Kami ya rumah kena mendale. Lo pegah juga. Menyana di hino kadrop. Anu kunyu mana. Oh menyakat tu mengiluai kadrop. Pah tapi kebetulan handar kami wol. Iwo yang manong saga. Iwo yang manong saga sebab ni aja lo. Apabila kata meng kadrop. Kunyu mana. Itu cara nangkapnya. Disuruh buka pintu pagi-pagi entah jam 6 kayak itu masih gelap. Masuk orang tu gerebek kasur di balik kayak itu lemari diobrak-abrik semua cari. Kalau kakak enggak, suami kakak ditangkap jam 3 malam. Mana aman? Mau dimasuk dalam kamar. Mana aman? Saya pikir kayak gini, siapa yang berani masuk dalam kamar saya? Saya pikir ya, orangnya panjang kali ya. Kok nggak ada sopannya? Mana aman? Bu, mana saya aman? Nggak ada saya aman, karena saya nggak tahu. Saya pulang dari situ tidur terus. Bang di belakang dia.
waktu saya mau keluar nggak diizinkan. Ditahan sama polisi. Ditahan sama orang tuh. Ibu tenang aja, ibu jaga-jaga anak ibu aja. Ini masalah sama suami ibu, bilang gitu kan. Tunggu orang itu di belakang, dipukul kawan mandi, dipukul pakai balok, itu kan besar kali balok. Buang bu. Ya Allah hedangku, Pak, kenapa pukul aku Pak? Aku tak bersalah orang itu. Habis itu udah pukul orang itu, sayang keluarlah dia. Dia pun orangnya kecil, diangkat, dipegang di sini, diangkat, buk, dilemparkan ke tanah, gitu suaranya. Kak Fitri pun S1 kan dia kan nggak ada kerja. Jadinya kan gimana yang bilang, habis itu dia nggak ada kerja, lah bu sampingan yang sesat lah, si bilun kanyan kan kalau tangkap, mang long hanabut ide kalau ko neo. Berarti sama si lagi si Bob lo. 3 tahun di Langsa khusus LP narkoba tanpa campuran. Kunjungannya sama ditangkap? Enggak lah sering, karena kita nggak punya duit. Karena kalau misalnya kakak pergi, kakak kan cari kerja dulu. Habis itu kan cari duitnya kan nggak cukup. Untuk uang makan aja kita kan agak payah, karena kita kerjanya nggak sering-sering. Kapan ada tanah? Kapan ada tanahnya kita kerja, kalau nggak ada tanahnya nggak kita kerja, kan gitu. Kalau kakak mau pergi ke tempat suami kakak, kadang-kadang ada 2 bulan sekali. Anak cuma 2, ya kan? Dia udah bisa cari sendiri. Khusus kerja buat si Bob. Iya. Cuma waktu si Bob di LP itu dia. Boleh aja anak. Walaupun dia bikin salah kan tetap anak juga. Oh, sebulan 3 kali. Sampai habis uang 300.000 10 hari sekali. Mama yang selalu cari duit, dimurikan itu. Makanya mama selalu kerja sampai sekarang. Mana pula Bu? Mana BO? Ya, mana agak ngabong, ada BO. After peace was signed in 2005, the GAM, Free Aceh movement, now in power as Partai Aceh, handed out jobs village by village until the gas ran out and most plants were dismantled. Some chimneys are still burning though. In 2019, President Joko Widodo, or Jokowi, approved a project of Special Economic Zone or Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) to attract foreign investors and build an international gas terminal led by the Indonesian company Pertamina. Many young people who were active in reconstruction took part in designing the KEK. One is PhD in economics. President Jokowi has also started the installation of domestic gas all over the country. It is the age of regasification. Sekarang ini di situ pun ada mau pembangunan jalan. Ya, mana tahu kita nanti di situ bisa kerja. Cuman sekarang lagi dalam proses saja. Kan nggak mungkin kita pun
baru keluar dari penjara harus dapat kerja langsung, yang mencicipi dulu bagaimana keadaan di sini. Kalau di security kan perlu ijazah juga. Kalau di helper kan nggak perlu ijazah. Cuman persyaratan surat lamarannya aja. Karena saya pun rencana mau saya beli 7 juta itu. Ya karena pertama permasalahannya di EKTP kan. Jadi setelah Bob tanya ke orang yang kerja di Arun itu, dia bilang itu bisa dia handle nanti. Tapi kalau nanti di medical check up-nya apa dia bisa Bob bisa lulus di situ. Ya karena kalau misalnya itu kan urin kita bisa di situ kan terlihat semua penyakit kita, apa ada penyakit, apa ada kena urin narkoba. Karena kalau merantau saya nggak suka. Waktu saya di Malaysia saya senang karena sana satu hari kerja dapat gaji RM50 dan cukup makan 4 kali. Saya senang merasa hidup di Malaysia. Dari tahun 2008 saya merantau. Sekarang di kampung baru 1 tahun. Ibu saya meninggal tahun 2007. Masa itu abang kandung saya di Malaysia. Lepas tu abang saya dari Malaysia telepon saya. Dari Malaysia dia telepon ke kampung. Dia suruh saya pergi ke Malaysia untuk merantau cari kerja di Malaysia. Habis tu saya pulang kerja, saya kena tangkap sama polis Malaysia. Karena saya pakai paspor turis, paspor melancong. Dari tahun 2011 saya kerja dengan Cina itu sampai tahun 2015 saya habis kontrak, habis permit. Tak boleh sambung lagi, permit saya tak boleh sambung lagi, sudah habis masa kontrak. Lepas tu saya balik kampung. Sampai balik kampung 2015 sampai kampung saya jumpa dengan Nur Lela, jumpa sama kawan dia. Saya kenal dengan kawan dia lewat Facebook, media sosial. Sekarang kalau saya berangkat pun susah. Sudah berkeluarga, sudah punya anak. Kalau saya berangkat pun ingat anak nanti sampai sana, saya ingat anak, ingat isteri, sudah sampai Malaysia. Makanya saya sampai sekarang belum berangkat lagi. Lagipun ongkos buat berangkat ke sana pun belum ada. Di kampung pun susah cari kerja. Kadang ada, kadang tak ada di kampung kerja. Tak selalu ada kerja di sini di kampung. Saya kerja di PT Arun. Bapak mertua saya yang kasih kerja. Dia ada kenalan, ramai kawan dia. Makanya dia ada kenalan, dia kasih saya kerja di PT Arun, di Komplek Arun. Kerja itu apa? Buruh menyapu. Jadi tukang sapu di Komplek Arun. Di pemotongan rumput. Waktu saya pulang dari Malaysia, saya terfikirkan untuk membangun usaha ataupun modal ternak ayam. Ternak ayam pedaging, ayam potong. Tapi sampai di kampung sudah nikah, semua sudah nikah, sudah pesta, tapi duit sudah tak ada, modal pun sudah habis. Jadi saya terpaksalah cari kerja
Di mana-mana ada kerja, saya carilah tanya-tanya kawan, macam itu teman, saya tanya kalau ada kerja, saya kerja. Kalau tak ada, ya terpaksa lah. Duduk di rumah saja. Berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu kita nggak perlu skill, yang penting putra setempat harus dapat pekerjaan. Ini harus ditinggalkan. Karena kondisi pasar tenaga kerja sekarang kan berubah. Sekarang terjadi liberalisasi tenaga kerja. Setiap perusahaan yang butuh tenaga kerja, dia hanya membuat iklan lowongan kerja. Saya membutuhkan tenaga kerja yang kualifikasinya ini misalnya. 1, 2, 3 ya. Jadi masyarakat ya harus disiapkan. Bulan Maret, tanggal 9 dan 10 Maret tahun 2015, Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lok Semawe dalam rangka peresmian Pertamina Arun Gas, Pertagas. Jadi ada industri setelah gas di Aceh sudah berakhir, era industri di Aceh sudah berakhir, tetapi kemudian ini pemerintah memiliki kebijakan yang lain akan membangun suatu terminal gas di Lok Semawe yang namanya Proyek Pertagas. Lalu pada saat itu Presiden menyampaikan kawasan ini akan lebih cocok jika dikembangkan menjadi Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus. Pekerjaan yang dibutuhkan di kawasan ini kualifikasinya bermacam-macam. Saya kira kalau lihat dari rencana pengembangan dari awal, itu jika KEK berjalan maksimal, itu bisa membutuhkan tenaga kerja sampai 40.000. Pada saat pemerintah kemudian mengusulkan kawasan ini menjadi kawasan ekonomi khusus, ini harapan baru, new hope.
Kalau kayak gitu, kalau di tempat Kak Fitri yang Potong Batu itu boleh juga per hari kita ambil, tapi nggak cukup. Dikit, karena dikira satu bata Rp50. Upahnya kalau misalnya kita ambil per hari, Fitri nggak ambil per hari karena kita nggak cukup per harinya. Kadang-kadang kalau misalnya Fitri ada potong batu 2.000, nanti Fitri minta uang pinjaman 200.000, Fitri minta belanja. Habis belanja itu nanti kadang-kadang 1 minggu lagi nanti Fitri minta lagi gitu. Kalau misalnya kita kerja sama kita ambil duitnya, banyak kita ambil duitnya daripada kita kerja. Kadang-kadang nanti udah tanah yang nggak ada, udah putus kerja, uang orang pun udah kita ambil. Ini Fitri kerja bayar-bayar utang gitu. Karena pun sama Toke ini kan kalau misalnya berapapun kita minta dikasih. Karena dia kepinginnya anak buahnya ini tetap. Dalam sehari itu berapa batu bata kakak buat tuh? Kalau sehat badan insya Allah nyampe lah 1.000. Itu dari pagi? Dari pagi sampai sore. Jam 6. Enggak sampai jam 6 juga, jam 5. Berdiri ya? Hah? Berdiri? Berdirilah. Tapi nggak panas ya? Enggak. Kalau mama tempat panas. Iyalah, nggak tahu. Nggak ada pohon satu yang panas. Kalau di pinggir laut, mana ada? Nasib perjuangan wanita. Tapi enak juga. Lebih kan empat mata urau. Nyampai kat sebelah lali. Nyan mak. Ilha bro nak play. Masalah jemur ikan. Kalau ikan talam besar-besar kita belah. Kita rendam dulu. Udah itu baru kita garamkan besoknya. Udah busuk isinya baru kita garamkan. Gede. Itu penghasilannya berapa sehari? Banyak. Banyak menurut ikannya. Kalau banyak ikan ada yang 70, ada yang 80 per hari. Kalau ikannya sedikit ada yang 25 sehari. Ada yang 25.000. Karena ikannya sedikit, kan nggak mungkin dikasih kita gaji banyak. Kalau banyak
banyak ikan banyak gaji kita. Iya, banyak gaji. La ilaha illallah. Memang susah kalau kita cari nafkah sendiri ya. Dulunya kalau misalnya ada suami enak, kita tunggu di rumah. Tapi kalau nggak ada suami bebannya berat kan. Tapi kalau kayak saya sekarang udah biasa, udah enak. Iya. Cuma pemerintahannya. Man itu Kami kalau misalnya belum nikah itu nggak bisa disatukan. Kalau udah nikah baru boleh tinggal serumah. Kalau misalnya cepat dapat anak itu belum ada pendapatan, itu rezeki kami berpegang kepada Allah kayak gitu. Kata orang kami di sini, ada anak pasti ada rezeki, ada jalannya sendiri. Dibantu kadang-kadang sama orang tua juga kalau misalnya nggak ada kerja. Jadi kemudian kami pas waktu nikah, Allah cepat kasih kami rezeki, langsung dikasih kami udah 1 bulan menikah, nggak lama di bulan puasanya kami udah positif. Nggak pernah takut untuk hamil karena suami belum ada kerja, karena kalau misalnya udah ada anak, udah setiap hidup itu pasti ada jalan kayak gitu. Mana bau? Mana? Oh, mak bau. Tak bau lah. Mana bau? Oh, mak bau. Oh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ih, masa Bang Ipul lupa sih? Kode. Juga jadi ketularan. Genit ah, udah Bang Ipul, Siti mau balik kerja dulu. Siti kan sekarang jadi asisten rumah tangga di rumah Laras. Udah dulu nih Bang Kayak gini, kalau misalnya kalau kita ngomong masalah tentang darurat militer itu udah lama kali, udah hampir 16 tahun lah kita dibilang kan. Karena kadang-kadang orang untuk kalau misalnya mengingat masalah itu, kalau tentang keluarga kita menyakitkan. Seandainya ada anak kita ingin kita memberontakkan lagi, tapi tidak mau. Janganlah sampai kita membunuh saudara sendiri. Kita nanti bertetangga sama saudara. Makanya semua orang nggak mau bercerita. Kau
Karena Fitri mau bercerita, karena Fitri ada kisah tentang suami Fitri yang surga. Cok lại ini này. Cok nữa này. Lah, cok này. Takut ada, pasti rasa takut ada. Makanya di Aceh banyak yang ditangkap kalau kita salah ngomong tentang Jokowi. Di sosmed pun kayak gitu juga. Ada yang misalnya niru-niru gaya Jokowi, buat gambar, edit, itu langsung ditangkap sama anggotanya. Kalau itu nggak berani ngomong banyak, karena banyak yang bilang langsung diangkut sama anggota. Nggak tahu Fitri. Yang tahu saya yang bagi-bagi yang khusus-khusus. Bagian anggotanya ada masuk cake itu. Kalau kita orang luar payah dapat kerja di situ. Harapannya sih suami pengen punya kerja tetap kayak gitu. Cuman gimana ya? Ada apa enggak itu enggak tahu.